Pernahkah kamu merasa belajar itu membosankan? Sekadar menghafal, lalu lupa saat ujian selesai? Mungkin sudah waktunya kita bertanya, apa sebenarnya makna belajar? Dalam video ini, kita akan menjelajahi sebuah teori yang mengubah cara kita memahami proses belajar. Teori konstruktivisme. Teori ini menantang anggapan bahwa murid hanya penerima pasif. Ia menunjukkan bahwa murid justru adalah pencipta aktif pengetahuan. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk dari dalam diri individu. Murid tidak hanya menerima, tapi membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka. Belajar bukanlah proses mengisi ember kosong, melainkan proses menyalakan api pemikiran. Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, mengenalkan ide bahwa anak-anak berkembang melalui tahapan kognitif. Mereka membentuk skema, menyerap informasi baru asimilasi, dan menyesuaikan cara berpikir akomodasi. Di sisi lain, Lev Vygotsky dari Rusia menekankan peran sosial dalam belajar. Konsep terkenalnya, zona perkembangan proksimal atau ZPD, menyatakan bahwa anak belajar terbaik ketika dibantu oleh orang lain. Ia juga mengenalkan istilah scaffolding dukungan sementara yang membantu anak mencapai pemahaman baru. Beberapa konsep utama dalam konstruktivisme meliputi skema, struktur mental untuk memahami dunia, asimilasi dan akomodasi, dua cara kita menyesuaikan informasi baru. ZPD dan scaffolding, anak butuh bantuan dalam tahap transisi pemahaman, pembelajaran sosial dan kontekstual, interaksi dan pengalaman dunia nyata sangat penting. Mari bandingkan. Dalam behaviorisme, belajar adalah hasil stimulus dan respons. Dalam kognitivisme, belajar adalah proses mental yang bisa dianalisis. Tapi dalam konstruktivisme, belajar adalah proses membangun makna sendiri, yang unik bagi setiap individu. Bagaimana penerapan teori ini di kelas? Guru menjadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa belajar melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, refleksi pribadi, kolaborasi lintas bidang, semua ini membuat mereka berpikir kritis, kreatif, dan bermakna. Tidak ada teori yang sempurna. Kelebihan konstruktivisme mendorong pemahaman mendalam, meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas, menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa. Kelemahannya membutuhkan waktu dan perencanaan, sulit diukur secara kuantitatif. Tidak semua guru siap bertransformasi menjadi fasilitator. Di era digital, konstruktivisme menjadi semakin relevan. Dengan bantuan teknologi, siswa bisa belajar secara personal, eksploratif, dan kolaboratif. AI Tutor, virtual simulation, gamifikasi, platform pembelajaran mandiri. Semua ini menguatkan filosofi konstruktivisme, belajar harus bermakna dan kontekstual. Belajar bukan sekadar menyalin catatan, bukan pula sekadar mengejar nilai. Belajar adalah proses membentuk pemahaman tentang diri dan dunia. Konstruktivisme mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya mengisi otak, tapi membentuk cara berpikir dan menjadi manusia yang utuh. Mari kita ubah cara belajar. Mari kita bangun pengetahuan, bukan hanya menghafalnya.